فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca kalimat dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menimpali perkataan yang dibawakan oleh beliau dalam biografi Utsman ibn Khurrazad terkait apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu hadis, di mana butuh akal yang baik, agama yang baik, kemudian dhabt, kecerdasan dan amanah. Kemudian beliau menimpali dengan menambahkan juga syarat-syarat yang kalau kita perhatikan syarat-syarat yang berat. Nah, maka dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, syurutun tsaqilatun min adz-dzahabi. Ini syarat-syarat yang berat dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Aqul law baqaina ala kalam al-Hafidz Utsman ibn Khurrazad lakana ahsan, yakni ahwan alaina. Seandainya kita tetap pada perkataan Al-Hafidz Utsman ibn Khurrazad, tentu lebih bagus dan lebih ringan. Maksudnya apa? Lebih ringan bagi kita. Al-amanatu juz'un minad din fayakunu tadkhul fi qawlihi wa din. Naam. Kemudian yahtaju ila aqlin jayyidin wa dinin, sehingga butuh kepada akal yang baik, naam, akal sehat dan agama yang bagus. Kemudian wadabtu dakhilun fil hifdzi, yakni naam hifdzu syai', berarti digabungkan saja karena dhabt masuk dalam hafalan. Kemampuan untuk memahami sesuatu juga nah, yang dinamakan dengan hifdzu syai', yakni maksudnya apa? Bimakna fahmi, bimakna fahmuhu wa adrakahu jayyidan, atau bimakna fahimahu wa adrakahu jayyidan, bermakna paham dan menguasainya dengan baik. Berarti apa? Kam yabqa minal khams, terus berapa yang tersisa dari 5? Berarti yabqa salat. Berarti dari 5 syarat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Utsman ibn Khurrazad bisa apa? Diringkas menjadi 3. Taib. Lakin dakhala alaina akthar min 3. Taib. Yahtaju an yakuna taqiyan, hadha sahih, wa taqwa ra'su kulli ibadah wa hiya al-asl, wa taqwa huwa ityanu awamirillah wa ijtinabu nawahi, lianna bidzalika takunu al-wiqayatu min adzabillah.
Berarti kalau dari 5 ini, nah, simpulkan 3 berarti apa? Butuh akal yang baik, agama yang baik, dan apa? Hafalan atau pemahaman yang baik. Baik. Kemudian ditambahkan takwa. Takwa kembali ke agama. Dan ini benar, memang harus ada ketakwaan. Yang hakikatnya yaitu penunaian perintah dan menjauhi larangan. Yang dengannya seorang bisa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menerangkan satu persatu, yaitu zaki. Makna zaki maksudnya yang diinginkan di sini laisa ghabiyan. Nah, bukan apa? Bukan seorang yang idiot. Tahu idiot? Ya. Apa? Yang pelongo-pelongo ya. Baik. Yang enggak genap akalnya. Butuh apa? Kecerdasan. Bukan orang yang tolol idiot. Bi an yakuna indahu fitnah, di mana dia memiliki apa? Memiliki fitnah dengan ta, fitnah, yaitu memiliki kepandaian, kecerdasan. Wa kam min insanin hafidhin la laysa bidzaki. Dan betapa banyak manusia yang dia hafidh, menghafal, tapi tidak diberi kecerdasan, sehingga kurang dalam memahami apa yang dihafal. Wa kana rajulun mimman sabaqa hafidhan jiddan. Ini beliau berikan contoh, kawan. Seorang yang punya hafalan tapi tidak diberi kecerdasan. Makanya kalau seorang terkumpul padanya 2 hal itu harus disyukuri. Beliau menyebutkan contoh. Ya, dulu ada seorang laki-laki, dia dikenal punya hafalan sangat kuat. Sari al-hifdhi, cepat menghafal. Tapi sari al-hifdhi bati an-nisyan, lupanya lambat. Berarti apa? Cepat ngapal. Tayyib, kemudian apa? Tidak pelupa. Hafidh al-furu' Ibnu Muflih. Furu' ikhwan dihafal oleh dia, kitab al-furu' karya Ibnu Muflih. Itu kan kitab cabang-cabang yang di situ banyak perincian-perincian, tapi dia hafal mungkin. Padahal furu' ini bukan matan yang dianjurkan untuk dihafal. Tayyib, al-furu' Ibnu Muflih 3 mujalladat kibar. Ya, 3 jilid besar. Ini furu' Ibnu Muflih. Ya, 3 kali mushaf mungkin. Wa huwa hawili jami'il wifaqi wal khilaf. Orang ini dia menguasai, ya, mencakup semua yang berkaitan dengan ittifaq, kesepakatan, maupun yang ada khilaf padanya dihafal. Oh, masalah ini ada khilaf, masalah ini ittifaq, dan seterusnya. Wa kana yahfadhuhu kama yahfadzul Fatihah. Dan dia itu menghafal furu' ini seperti menghafal Al-Fatihah. Sambil merem saja bisa. Tayyib. Ditanya, ini ayat keberapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terusnya apa? Bisa. Sebelumnya apa? Bisa. Al-Fatihah kan gitu. Tayyib. Nah, ini menghafal al-furu' seperti menghafal Al-Fatihah. Tapi sayangnya apa? Lakin la yafhamu minhu syai'a. Li'annahu ghairu dzaki. Tapi dia tidak paham dari apa kitab furu' ini, yang kalau dia hafal dan paham ikhwan jadi mufti ini. Nah, ini kitab fikih, perincian-perincian sangat bagus di situ. Nah, dia tidak memahaminya karena dia tidak diberi kecerdasan. Nah, sampai-sampai dilaqabi fakanu yulaqibunahu bihimaril furu'. Ya, sampai-sampai apa? Mereka melaqabinya dengan himarul furu'. Ya, seperti himar yang mikul kitab furu'. Nah, himarul furu'. Tapi ya memang mungkin beliaunya ngaku juga, yang penting aku ngapal ada apa? Ada sisi kelebihannya.
Liqaulihi ta'ala kama salil himari yahmilu asfara, seperti himar yang memikul gulungan-gulungan kertas. Lakin la yatanfi'u biha, dia mikul kitab banyak tapi tidak mengambil kemanfaatan darinya. Taib, cuman orang ini diambil kemanfaatan oleh yang lain. Taib, wa kanu yakhrujuna bih aw ya'tuna ilaihi ala adadin annahu ala idadin annahu nuskhatun idza ikhtalafu fi syai'in raja'uh. Ya, dan dulu teman-temannya ya keluar bersama dia atau mendatanginya dan mengkategorikan dia ibarat kitab saja, diikutkan dalam jumlah kitab, jumlah naskah kitab, sehingga kalau mereka berselisih tanya ini bunyinya apa di sini, tanya, dia langsung jawab karena mungkin betul-betul mungkin. Jika berselisih tentang suatu hal, tanya Ibnu Muflih, untuk ini bilangnya apa? Mereka merujuk ke orang itu. Madza qala Ibnu Muflih fil mas'alah al-fulaniyah thumma yasrudu lahum fayakunu muraja'atan, yakni kitab murajaah. Baik, jadi rujukan untuk ini saja. Jadi kalau kita baca kitab ya kayak kita zaman sekarang tanya ngecek di Maktabah Syamilah. Bisa mencari dengan cepat. Ini zaman dulu tanya orangnya langsung. Tayyib, ini bunyinya gimana? Dia langsung nyari dari hafalannya ketemu, keluarkan. Ini mungkin, tapi tidak memiliki pemahaman. Tayyib. Fa ba'dun nas yakunu 'indahu hifdzun quwwatu hafizah idrakan wa ibqa'an walakinahu laisa 'indahu dzaka. Tayyib. Sehingga sebagian manusia itu memang memiliki hafalan, kuat hafalannya, kuat dalam menangkap dan menyimpan. Ketika menangkap dan menyimpan sesuatu dalam dalam hafalannya kuat, akan tapi tidak memiliki kecerdasan sehingga dalam memahami kurang. Dan wa ba'dun nasi bil aksi, sebagian manusia kebalikannya, zakauhu mutawaqqid lakin laisa indahu hafizah. Kecerdasannya menyala, ya kecerdasannya betul-betul tinggi, kecerdasan tinggi, IQ tinggi, tapi tidak memiliki kemampuan hafalan. Dan yang dibutuhkan di sini ia memiliki kecerdasan juga memiliki hafalan. Maka banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Dan semua itu akhwan anugerah dari Allah. Seorang minta kepada Allah Tayyib untuk bisa diberi pemahaman ilmu dan diberi kemudahan dalam menghafal. Tayyib. Kemudian yang berikutnya nahwiyan lugawiyan. Dia dibutuhkan untuk ahli nahwu, mengetahui i'rab, bina. Nahwu kan hubungannya dengan akhir kalimat. Sedangkan lugawi maksudnya yadkhulu fihi min ilmi sarf wa ilmi mufradatil lughah, ya tentang ilmu saraf, mufradat, tayyib dan seterusnya. Ini nahwi dan lugawi. Berarti butuh seorang yang mempelajari syariah harus menguasai bahasa Arab untuk bisa berkembang, untuk tidak bisa menjadi muqallid. Karena tidak paham bahasa Arab, akhwan, ya dia ujung-ujungnya muqallid. Kenapa? Karena minimal dia akan taklid kepada yang menerjemahkan. Baik? Akan taklid kepada yang menerjemahkan. Ayat dia tidak paham bahasa Arab, diterjemahkan maknanya seperti ini, dia taklid. Tidak akan bisa menjadi mujtahid dari sisi ini. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Taib. Untuk memahaminya butuh pemahaman bahasa Arab. Ketika tidak paham bahasa Arab, ya dia taklid kepada yang menerjemahkan. Demikian pula sunnah, demikian pula kitab-kitab para ulama. Maka pada ma'syara salafiyin, di antara hal yang penting untuk
dipelajari. Nah, setelah meluruskan akidah, dasar-dasar akidah, dasar-dasar keimanan, dan meluruskan ibadah, jika ingin betul-betul terjun dalam ilmu, di antara hal yang harus dikuasai ilmu bahasa Arab, nahwinya, lughahnya, sarafnya, dengan niatan untuk bisa paham Al-Quran dan Sunnah serta kalam para ulama. Baik. Baik, zakiyan, az-zaki wa taqi maknahuma mutaqarib. Nah, bertakwa dan zaki, ya bertakwa, az-zaki yaitu dia apa? Bersih. Bersih hatinya. Bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan. Fa idza dzukira fa yanbaghi an yuhmala at-taqi ala man taraka al-muharramat waz-zaki ala man qama bil ma'murat. Kalau digabungkan at-taqi waz-zaki, kita dalam menerjemahkan akhwan dan dalam memahami kalimat ini, kalau digabungkan dua kata ini, at-taqi dan az-zaki, nah maka dibawa at-taqi kepada meninggalkan keharaman-keharaman, sedangkan az-zaki, nah yang menunaikan perintah-perintah. Wa yu'jibuni an azkura lakum kalimatan qalaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min fi ahli al-kalam, qala innahum nam utu fuhuman wa ma utu uluman. Dan nah, aku suka untuk menyebutkan pada kalian sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Syekhul Islam terkait para ahli al-kalam, bahwasanya mereka itu diberi pemahaman tapi tidak diberi ilmu. Paham tapi tidak punya ilmu, tahu tapi tidak berilmu, sebagaimana banyak manusia pada zaman sekarang, kawan, yang nah, intinya sekedar tahu tapi tidak berilmu. Nah, seperti ini banyak akan menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena nah, pengetahuan dia tidak membuahkan amal, tidak dibangun di atas kebersihan hati, sehingga ya yang ada kecongkakan ataukah juga apa? Meninggikan diri di muka bumi, sehingga kerusakan. Alladzina yuriduna 'uluwan fil ardi wa yuriduna fasada. Padahal harusnya apa? Mereka la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Harusnya kalau ingin selamat tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan. Yani indahu fahmun lakin ma indahum ilmun. Wa utu zakaan wa ma utu zakaan. Azkiya lakin laisu azkiya. Nah, cerdas tapi tidak bertakwa. Ini yang berbahaya. Berarti sifat ahlul kalam, akhwan, orang yang ahli filsafat, yaitu utu fuhuman wa ma utu uluman, diberi pemahaman dan diberi ilmu. Wa utu zakaan wa la utu zakaan, mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kebersihan hati, tidak diberi ketakwaan. Dan kita harus berupaya untuk mendapatkan keempat-empatnya, ya paham, ya memiliki ilmu, ya memiliki kecerdasan dan kebersihan. Taib hayyan, kemudian sifat berikutnya hayyan, yaitu memiliki sifat pemalu. Lakin bi syarti alla yamna'ahu haya'uhu min talabil ilmi, tapi dengan syarat sifat malu ini tidak menghalangi dia dari menuntut ilmu. Karena kalau sifat malu itu menghalangi dari menuntut ilmu, bukan malu lagi, jadinya kelemahan, ajiz. Walihada qala ba'duhum la yanalul ilma hayyun wala mustakbir. Maka sebagian mengatakan ulama salaf, tidak akan mencapai dan mendapatkan ilmu seorang yang pemalu dan menyombongkan diri. Maksudnya apa? Malu yang menghalangi dia dari belajar, malu berangkat ke masjid, malu duduk di majelis ilmu, malu kepada gurunya karena aku tidak bisa-bisa. Ini tidak akan mendapatkan ilmu.
Tapi sifat malu yang butuh untuk dijaga ya malu jahil, malu di atas kebodohan sehingga dia bersemangat untuk terus belajar. Ini harusnya. Dan menyombongkan diri ini juga tidak akan dapat ilmu. Yakunu hayyan lakin la yamna'hu dzalika min an yatlubal haqqa. Ya, sehingga seorang harusnya punya sifat pemalu tapi tidak menghalanginya dari menuntut dan mencari kebenaran. Qalat Ummu Sulaim li Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahyi minal haqq. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Qala, "Na'am, idza hiya ra'atil ma." Nah, ini menunjukkan kecerdasan para sahabi ya, kawan. Nah, sebenarnya yang ditanyakan sesuatu yang membuat mereka malu, tapi karena ilmu tidak perlu malu. Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Kemudian baru bertanya, Apakah wanita wajib untuk mandi kalau mimpi basah? Kemudian dijawab iya apabila mendapati air, yaitu apabila betul-betul keluar maninya. Ini contoh. Kemudian sifat berikutnya harus salafiyan, yakni ya'khudhu bi tariqis salafi fil aqidati wal adabi wal amali wal manhaj wa fi kulli syai'. Ini penting. Terkadang seorang mengaku salafi, akhwan, dikiranya salafi itu hanya pada apa? Pada masalah penisbatan tok. Naam. Tayyib, ketika menisbahkan diri kepada salafi, yaitu mengambil jalan para salaf pada semua aspek kehidupannya dalam berakidah. Nah, jangan mengatakan salafi yang penting akidahnya tok, tidak. Nah, tapi juga dalam aspek yang lain, dalam adab, beradab dengan adab salafi, dalam amalan, kesungguhan mereka dalam ibadah, dalam qiyamul lail, dalam qiraatul Quran. Tayyib. Kemudian manhaj, dalam apa? Dalam mensikapi mukhalif, orang yang menyelisihinya, antara bersikap keras atau bersikap lembut, mencontoh para salaf dengan mendudukkan perkara pada tempatnya masing-masing. Wa fi kulli syai', dan pada semua hal, li'anna salafahum sadru hadhil ummah alladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Ya, karena para salaf adalah generasi awal umat ini yang Nabi katakan tentang mereka sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Berarti ada berapa generasi, Fatur? 3 generasi. Dinamakan apa saja? Generasi pertama namanya apa? Yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi siapa? Sahabat. Kemudian setelah generasi sahabat, generasi apa? Thaqif, tabi'in. Kemudian generasi setelah para tabi'in namanya apa? Akmal. Generasi salaf itu 3 kumpulan dari 3 generasi ini. Generasi sahabat, generasi tabi'in. Kemudian setelah mereka apa? Atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Baik. Ini diantara syarat-syarat pokok. Kemudian Az-Zahabi menambahkan, yakfihi an yaktuba biyadaihi mi'atai mujallad. Cukup untuk dia menulis dengan 2 tangannya 200 jilid. Ini yang berat. Maka kata Syekh, nu'azzi anfusana bi annal mujalladat indahum qalilah. Ya, kita bisa menghibur diri kita. Nah, dengan apa? Dengan maksud bahwasanya jilid-jilid yang dimaksud itu jilid-jilid yang kecil. Maksudnya untuk menghibur diri sendiri, karena kalau jilid besar 200 jilid besar kita berat, tidak masuk terus dalam golongan itu. Qad yakunu 50 safhah indahu mujallad, dan terkadang 50 lembar di sisi para salaf itu disebut 1 jilid.
Nah, tapi kalau zaman sekarang 500 lembar, 500 halaman, 600 halaman baru dijilid. Nah, maka orang seperti ini pada zaman sekarang sangat sedikit. Kemudian wa yahsulu min ad-dawawinil mu'tabarah 500 mujallah. Naam, 500 mujallad. Mendapatkan, mengumpulkan kitab-kitab di maktabahnya 500 jilid. Allahul musta'an. Tayyib, kata beliau wa naqul Allahul musta'an. Dalam artian kita naam tidak masuk dalam deretan mereka-mereka ini. Tapi ini kita bawa kawan pada masa dahulu di mana memang betul-betul semangat para a'imah luar biasa. Maka sebagaimana dikatakan illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika memang kalian tidak bisa menjadi seperti mereka persis, maka apa? Niru-nirulah. Dia berusaha untuk mendekati. Kumpulkan mulai sedikit demi sedikit sambil belajar seorang apa? Membeli kitab-kitab untuk mengisi perpustakaannya. Hendaknya punya perpustakaan sendiri, mengumpulkan kitab demi kitab dari yang dipelajari. Kemudian kelak ketika mendapatkan rezeki untuk membeli kitab-kitab rujukan, demikian. Nah, jangan sampai seorang selesai kitabnya tidak tahu di mana, dirawat, dijaga. Karena itu adalah harta kita, kawan. Harta kita diwariskan kitab itu. Tapi itu diwariskan pada zaman dulu itu harta. Baik. Selain tentunya kita sangat butuh dengannya untuk kita merujuk, belajar dan seterusnya. Kemudian kalimat berikutnya wa alla yaftara an talabil ilmi ilal mamat. Hadza sahih kata Ibnu Utsaimin. Untuk tidak futur dari belajar sampai mati. Ini benar. Penuntut ilmu itu tidak boleh futur. Nah, harus apa? Terus menerus mendidik dirinya, membiasakan dirinya agar bersemangat, tidak futur, tidak malas. Baik. La taftur. Jangan engkau futur. Sampai-sampai dikatakan ikhwan, a'til ilma kullaka tudrik ba'dah wa atihi ba'daka na'am yafuttuka kullah. Yafuttuka kullu. Baik. A'til ilma kullak tudrik ba'dah. Berikan untuk ilmu semua dirimu. Nah, semua dirimu, apa yang ada pada dirimu, pikiran, tenaga, semuanya berikan untuk ilmu. Engkau hanya akan bisa dapat sebagiannya. Wa'atihi ba'dak yafutka. Naam yafutka kullu. Dan berikan sebagian dirimu untuk ilmu, maka semuanya akan terluputkan. Dalam artian kalau ingin dapat ilmu ya memang harus full kita konsentrasi, tidak setengah-setengah. Al-ilmu yahtaju ila ta'abin wa ana, kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Ilmu itu butuh kesusahan, butuh capek, butuh apa? Butuh lelah. Naam. Baik. Jadi harus sungguh-sungguh dalam mengupayakannya. Kemudian setelahnya kalimat-kalimat bagus, nasihat untuk kita agar bersemangat. Naam, dengan niatan khalisah wa tawadhu. Nah, kemudian di kalimat akhir ikhwan, setelah penjelasan tentang butuhnya ikhlas dan tawadhu, beliau jelaskan kalimat Az-Zahabi, wa illa fala yata'anna. Kalimat terakhir Az-Zahabi ikhwan, jika engkau tidak mampu memenuhi syarat-syarat tadi, fala yata'anna, yakni la yut'ib nafsah illam yattasib bihadza wa la yut'ib nafsah. Nah, jangan seseorang
menyusahkan dirinya, membikin capek dirinya kalau memang tidak bersifat dengan sifat itu. Kenapa? Karena tidak akan dapat ilmu. Ini maksud Az-Zahabi. Walakin naqul, dan Syekh Ibnu Utsaimin memberikan ta'liq, akan tapi kami katakan afallahu anka ya Zahabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan engkau wahai Zahabi. Naam, irji ila qaulillahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Naam, rujuklah perkataan Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dalam artian bukan berarti kalau tidak punya kecerdasan, naam, hafalannya lemah berarti tidak perlu belajar, bukan itu maksudnya. Cuman kita bawa kalam Az-Zahabi untuk tadi yang memang betul-betul ingin menjadi alim, ingin menjadi marja, harus naam terpenuhi hal-hal tadi. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin memberikan tausiah, ya, kalau tidak bisa, ya bertakwa sesuai dengan kemampuan. Wal nu'amilin nas bima yumkinu an yaqumu bihi wa illa lanafaran nas. Dan hendaknya kita mensikapi manusia dengan hal-hal yang mungkin untuk mereka tunaikan. Kalau sekarang kita tuntut mereka seperti yang dikatakan Az-Zahabi, kira-kira yang mau belajar siapa? Tidak ada. Untuk duduk saja zaman sekarang dari para pemuda ikhwan, duduk di masjid, duduk di majelis ilmu itu sudah bersyukur. Demikian pula yang sudah berkeluarga, para ikhwah, para ummahat, mereka duduk berangkat ke majelis ilmu saja sudah syukur, walaupun di majelis ilmu ngantuk-ngantuk, ditanya tidak bisa, saya bersyukur, yang penting berangkat. Tayyib, untuk apa? Mendapatkan barokah majelis, minimalnya. Minimal untuk tidak tersibukkan dengan keburukan dari waktu-waktu yang ada. Kenapa? Karena memperkecil, ketika dia mau duduk di majelismu kan berarti memperkecil keburukan. Kalau tidak duduk di majelismu mungkin waktu itu main HP saja misalnya. Maka fattaqullaha mastata'tum. Karena kalau kita tuntut terlalu besar pada manusia, maka manusia akan lari juga. Tayyib, barakallahu fikum. Ini perkara yang ke berapa? Ke-16 yang dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala terkait metode dalam belajar. Nasallallahu azza wa jalla bima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.